Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talaen. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu katekismus. Sekali lagi, katekismus. Katekismus Jenewa yang disusun oleh Yohanes Calvin pada tahun 1514. Ketika itu, pemerintah Swiss kembali memanggil Yohanes Calvin setelah sempat diusir dari Jenewa karena perbedaan pandangan tentang cara reformasi agama pada waktu itu. Setibanya di kota itu, Calvin langsung menyusun 3 dokumen pokok, yaitu tata cara gereja, tata cara kebaktian, dan katekismus. Calvin hanya bersedia melayani di kota itu jika ketiga dokumen tersebut ditandatangani oleh Dewan Kota. Berikut adalah salah satu poin dari katekismus Jenewa, yaitu pertanyaan nomor 31 dan 32. Pertanyaan nomor 31 dikatakan, apa arti nama Yesus yang kau pakai itu? Jawabannya adalah, artinya adalah juru selamat. Atas perintah Allah, nama itu diberikan kepadanya oleh malaikat. Pertanyaan nomor 32. Apakah pemberian nama dengan cara itu bernilai khusus dibandingkan pemberian nama oleh seorang manusia? Jawabannya sudah tentu. Allah menghendaki supaya diberi nama itu, maka perlu dia benar-benar juru selamat. Jadi menurut katekismus ini bahwa Allah Bapa sendiri telah menetapkan, mengakui, dan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Hal itu nyata dengan cara Allah memberikan nama kepada sang anak yang berinkarnasi menjadi manusia dengan memberikan dia nama Yesus. Memang uraian katekismus ini singkat, karena katekismus ini Calvin susun untuk anak usia 10-15 tahun. Sebagai persiapan untuk peneguhan sidi. Artinya bahwa anak usia 15 tahun pun dapat mengerti dan harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Tetapi lalu muncul seorang pendeta besar namanya Pak Erastus Subdono dengan khotbah dan penjabaran yang seleweran kemana-mana bahwa Yesus Kristus bukan juru selamat atau juru selamat Yahweh, yang dalam pandangannya adalah Bapa itulah juru selamat. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa Pak Pendeta Erastus ini tidak beres dengan doktrin Tritunggal, karena mengajarkan bahwa Yahweh adalah Bapa secara eksklusif, sedangkan anak tidak. Setelah viral ajarannya, beliau kembali membantah dengan jurus lawas, yaitu khotbahnya dengan dipotong-potong atau dipenggal-penggal, sehingga kesannya adalah beliau mengajarkan bahwa Yesus bukan juru selamat. Lalu beliau memberikan klarifikasinya. Apa bunyi klarifikasi itu? Bahwa Yesus adalah juru selamat dan menyerahkan tugasnya bahwa Yahweh adalah juru selamat dan menyerahkan tugas pelaksanaan penyelamat itu kepada Yesus. Maka Yesus melakukan penyelamatan. Maka apakah Yesus itu juru selamat? Sudah pasti dong. Jadi Yesus bukan Yahweh atau Allah, tetapi Yesus adalah juru selamat. Bagaimana mungkin dia adalah juru selamat tetapi dia bukan Allah, sedangkan selain Allah tidak ada juru selamat? Dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi argumentasi Pak Erastus ini bertabrakan satu dengan yang lain. Jadi Yesus hanya alat untuk menyelamatkan dan bukan juru selamat. Dia juru selamat dalam artian pelaksana tugas. Sekali lagi, dia katakan bahwa jadi Yesus hanya alat untuk menyelamatkan dan bukan juru selamat. Dia juru selamat dalam artian pelaksana tugas. Sedangkan sebutan juru selamat itu adalah sebutan kepada pribadi Yesus. Bahkan ketika Yesus baru saja dilahirkan saja sudah disebut sebagai juru selamat. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu
juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bahkan Alkitab menyebutkan Yesus itu Allah yang maha besar, El Gadol. Gelar ini digunakan hanya untuk Yahweh. Bisa dilihat dalam Nehemia pasal 1 ayat 5. Dan juru selamat kita. Dalam Titus pasal 2 ayat 13 dikatakan, dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh dan bahagia, dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar dan juru selamat. Dia tidak bisa jadi juru selamat kalau dia bukan Allah. Perlu atribut ilahi yang adikontrat untuk menyelamatkan, dan atribut ilahi yang adikontrat hanya dimiliki Allah. Manusia tidak memilikinya dan tidak dapat diberikan kepada manusia sesuper apapun. Karena hal itu diberi kaitan dengan kemuliaan Allah yang memang hanya Allah yang memilikinya. Dalam Yesaya pasal 42 ayat 8 dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain kalau kemasyhuranku kepada patung. Sekali lagi, dalam Yesaya pasal 42 ayat 8 dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Seandainya manusia dapat diberikan atribut ilahi yang adikontrat, maka manusia itu menjadi sama dengan Allah. Tetapi karena tidak mungkin, maka manusia itu disebut hampir sama dengan Allah. Artinya bahwa ada sifat-sifat khusus dari Allah yang diwariskan kepada manusia, komunikabel, atribut. Sedangkan ada sifat-sifat tertentu yang tidak diberikan kepada manusia, inkomunikabel. Kabel artinya atribut. Dan hanya dimiliki oleh Allah. Misalnya maha kuasa, maha hadir, maha suci, maha pencipta, dan maha pengampuni dosa, dan lain-lain. Dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Hampir sama seperti Allah. Dan tidak memahkotanya kemuliaan dan hormat. Itulah sebabnya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan hanya dialahkan. Sekali lagi, itu sebabnya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang dialahkan. Akar dari ajaran Pak Erastus ini, yang kacau balau ini, adalah penolakan terhadap kealahan Yesus Kristus. Sebagaimana pernah dikatakan beliau, Yesus bukan Theos, hanya Kairos. Artinya Yesus bukan Allah, hanyalah Tuhan. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Berkhof, bahwa jika seorang tidak beres dalam urusan kristologi, maka semua ajarannya pasti tidak beres. Dengan kata lain, jika dia sesat, maka dia dalam kristologi, maka semua ajarannya sesat. Sekalipun mungkin ajarannya tentang moral benar dan benar. John Piper mengatakan bahwa setan tidak menentang moral yang baik, tetapi setan menentang Kristus. Dengan kata lain, setan tidak masalah jika di sana ada moral yang baik, selama di sana tidak ada Kristus. Maka yang baik-baik membawa orang ke surga, Kristus dan hanya dialah yang melakukannya. Shalom, semoga memberkati kita dan bisa menjawab Pak Erastus Sobrono. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.